dan bukan hanya membahas bahwa sekolah itu berbicara tentang pekerjaan gitu. Karena sekolah itu harusnya ngomongin tentang mainstream konsep, merubah pola pikir kita bahwa kita sebagai manusia itu harus apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat aksi semuanya untuk stay tune pada kegiatan podcast Sekolah Aksi menginspirasi. Pada kesempatan podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang nanti akan memberikan bincang-bincang seputaran tentang pendidikan, tentang alam dan juga tentang pertanian ya. Maka stay tune terus sahabat aksi semuanya dan jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, kita sapa narasumber yang sangat tampan sekali yang sudah menemani saya di meja podcast ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Ripal. Waalaikumsalam. Oke, boleh perkenalan dulu Kang? Boleh. Saya Muhammad Hilwan Al-Ghafiqi Hodamul Kudus dari Muhammad Hilwan. ya Muhammad Hilwan Al-Ghafiqi Hodamul Kudus. Saya dari Sukabumi. Mm-mm. Sempat kuliah di Bandung di Universitas Islam Nusantara. Oke, itu dipanggilnya apa Kang? Boleh Hilwan aja. Boleh Hilwan Ya. aja. Oke, karena nama itu kan biasanya beda tempat juga itu suka beda namanya. Ya, betul. Misalkan di sini Hilwan, terus nanti berpindah ke tempat ada dipanggil juga nama dari tengah Khodim dan Sanes Ujang. sebagainya. Tapi dipanggilnya Kang Hilwan ya Kang Hilwan, boleh. biar enak gitu. Siap Kang Ripal. Ya, sangat terhormat sekali ya podcast Sekolah Aksi kedatangan salah satu aktivis kampus ini teh teman-teman sahabat aksi semuanya yang akan memberikan mungkin edukasi dan juga ilmu kepada teman-teman sahabat aksi semuanya seputaran tentang pendidikan. Yang Siap. tadi sudah disinggungkan bahwa Kang Hilwan ini beliau mengenyam pendidikan di salah satu universitas Ya. swasta yang ada di Bandung, Universitas Islam Nusantara. Mengambil jurusan apa Kang? Ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam KPI. Ya, sekarang sudah semester berapa? Sekarang baru beres kemarin. Alhamdulillah. Baru tinggal beres. wisuda. Berarti tinggal di wisuda ya, Di memakai toga dan baju Ya, kebangsaan. iya. Dan rencana setelah wisuda mau kemana tuh Kang? Kalau setelah wisuda sih sekarang lagi beres-beres kebun sama ngasuh ucing lah, kembang juga gitu. Nah, Ucing ya, ada kegiatan juga ya Ya. setelah beres wisuda. Nah, Kang Hilwan, kita di sini kan Sekolah Aksi nih ya, Ya. suatu lembaga yang sepak terjangnya di dunia pendidikan. Oke. Dan pendidikannya ini pendidikan non formal. Oke. Tentunya banyak sekali siswa-siswa di aksi ini yang relatif lah umurnya gitu Kang. Ada yang sudah umurnya itu yang sudah berumah tangga dan juga ada yang di atas dari 30 tapi masih mengenyam pendidikan Ya. pendidikan sekolah karena ini non formal. Jadi sekolah kejar paket A, paket B dan paket C. Nah, ketika berbicara pendidikan, saya ingin bertanya nih ke Kang Hilwan ya. Pendidikan seperti apa sih yang dibutuhkan di masyarakat itu, Kang? Ya kalau ngomongin tentang pendidikan yang bermutu Mm-mm. ataupun pendidikan yang berkualitas, sebenarnya saya sendiri pun berjuang di wilayah pendidikan di salah satu organisasi eksternal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang memang membahas pendidikan. Bagaimana pendidikan ini bisa ditempuh oleh seluruh masyarakat dan yang idealnya menurut pandangan saya pribadi bahwa pendidikan harus demokratis dan ilmiah, bisa dijangkau gitu ya. Maksud demokratis itu apa, Kang? Maksud demokratis di sini bahwa kita tahu sistem ataupun regulasi pendidikan saat ini kan cukup susah diakses. Artinya pemerintah ataupun negara harus menyekolahkan seluruh masyarakat karena kebesaran bangsa dan negara ini harus masyarakatnya harus berkualitas dari segi pendidikan. Jadi pendidikan inilah yang memang akan membawa suatu hal yang positif terhadap bangsa dan negara. Ya mungkin itu gitu, ngomongin tentang pendidikan yang demokratis dan ilmiah gitu. Jadi itu ya. Jadi pendidikan yang tolak ukur gitu, Ya. yang sangat-sangat sekali dibutuhkan di masyarakat itu seperti apa, Kang? Ya itu, karena permasalahan di pendidikan kita untuk mengaksesnya susah Iya. dan lain sebagainya.
kami sendiri pun berjuang di wilayah itu supaya Oh. masyarakat Mm-mm. bangsa Indonesia Mm-mm. memang bisa duduk di bangku sekolah gitu. Oh gitu. Gitu ya. Jadi setara lah gitu. Ya, betul Di betul. dimanapun pokoknya, dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, seluruh masyarakat itu Ya, bisa mengenyam ya dunia pendidikan. pendidikan. Ya, Dan betul. tentunya yang memfasilitasi dunia pendidikan Ya, ini pemerintah ya Kang. betul betul Ya betul. karena anggaran terbesar negara ini ya salah satunya di sektor pendidikan dan juga kesehatan. Betul Itu betul betul. sangat 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 sekali sangat besar sekali Ya, anggaran betul. yang diberikan oleh pemerintah. Ya, Ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ya yang akan saya ajukan kepada Kang Hilwan itu, apakah relevan dengan sistem pendidikan yang sudah berjalan, yang sudah tadi disinggungkan ya, gitu. Kita ini di pendidikan ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan ya, yaitu Pak Nadiem Makarim gitu. ya betul betul. Yang sudah berjalan di Indonesia ini kan yang sebelumnya itu menggunakan kurikulum Ya 2013 dan betul betul. sekarang berpindahlah menjadi kurikulum Merdeka Ya, gitu. Nah, penerapan kurikulum 2013 lalu berpindah kepada kurikulum Merdeka ini, apakah sudah relevan gitu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang? oke. Kalau ngomongin tentang relevansi dari pendidikan, kita lihat dulu aja Mm-mm. gitu. Kita buka pandangan bahwa pendidikan hari ini pun menurut saya kurang relevan ya dari segi sistem dan regulasi gitu. Ketika misalnya kita ambil contoh di Jepang, itu ketika berbicara pendidikan, ngomongin apa namanya, ngomongin tentang kebersihan. Mm-mm. Di sana ngomongin bersih-bersih WC, bersih-bersih apa itu bukan hukuman. Mm. Tapi di Indonesia, di negara kita, kalau misalnya ngomongin kebersihan ataupun ngomongin apa namanya, kamu harus bersih-bersih WC itu hukuman. Artinya ada beda jauh banget gitu ngomongin tentang edukasi ataupun Oh. pendidikan di negara kita gitu. Mm-mm. Dan ketika misalnya kita lihat historis bahwa di Jepang sendiri ketika dibom di Hiroshima Nagasaki, bahwa kaisar pada saat itu mengumpulkan orang-orang yang memang berpendidikan gitu ataupun guru-guru di sana. Artinya ngomongin relevan sih menurut saya sekarang belum relevan ya. Mm. Apalagi sekolah sampai dari pagi sampai sore gitu, bukan nambah pintar sebenarnya Betul, gitu. betul, Kang. Nah, itu yang memang harus kita apa ya, kita bahas ataupun kita apa namanya, kita ajukan, kita gaungkan bahwa apa sih yang sebenarnya pendidikan ini gitu. Pendidikan ini harus seperti apa gitu. Mm-mm. Menurut saya ngomongin tentang relevan atau enggak, menurut saya kurang relevan juga gitu. Mm-mm. Kalau belajar dari pagi sampai sore, karena ketika saya sempat survei di beberapa sekolah, ternyata itu bukan baik juga Oh ke gitu. siswanya, ya Betul, gitu. betul. Makanya harus ada perubahan yang secara signifikan dan bukan hanya membahas bahwa sekolah itu berbicara tentang pekerjaan Mm-mm. gitu. Karena sekolah itu harusnya ngomongin tentang maintaining konsep, merubah pola pikir kita bahwa kita sebagai manusia itu harus apa gitu. Betul, betul. Karena ada dua hal, status dan fungsi itu. Status kita sebagai pelajar, fungsi kita sebagai pelajar itu apa gitu. Nah, itulah menjadi poin-poin penting ngomongin tentang relevansi dari pendidikan itu sendiri Iya, gitu. iya. Oke. Oh, berarti jadi tadi ada pembeda ya kalau misalkan di Jepang itu apa ketika ada seorang guru lah Ya. dikatakan gitu menyuruh kepada siswanya untuk membersihkan. Misalkan kamu itu beresin ruangan sekolah Ya, ya. itu. Bedanya kalau di Indonesia itu sebagai hukuman. Sebagai hukuman, Mm-mm. sebagai Kalau di hukuman. Jepang itu sebagai apa? Itu sebagai pembelajaran, Oh, didikan sebagai gitu. pembelajaran, Ya, didikan. karena ngomongin tadi fungsi, Iya. bahwa kita apakah misalnya seorang pelajar itu pantas buang sampah sembarangan Mm-mm. atau gimana gitu. Mm-mm. Nah, hal itulah yang memang jadi barometer mungkin ya bagi saya gitu. Jadi evaluasi buat bangsa Indonesia dalam wilayah pendidikan gitu. Metode pengajarannya seperti apa gitu ya. Mm-mm. Karena waktu itu saya sempat di daerah Sukabumi, ada yang naik kelas tapi dia belum bisa baca dan belum bisa nulis Oh gitu. gitu. Berarti kan sejahat itu gitunya sistem Mm-mm. dan regulasi pendidikan di bangsa kita, atau ada permasalahan dari gurunya gitu. Mm-mm. Karena nggak bisa gitu apa namanya makan gaji buta atau Iya dan lain betul. sebagainya. Karena dulu kan ada bahasa guru tanpa jasa, dan kita tahu bahwa panding pader kita di negara ini sangat berkualitas di wilayah pendidikan gitu. Jadi bukan pendidikan yang memang mencekam siswanya sehingga siswanya itu tidak memiliki kenyamanan dan keamanan sehingga anak-anak ini bebas berlalu lalang lah intinya gitu. Oh. Nah, ini karena ada pentingnya
peran guru itu benar-benar sangat penting dan sistem regulasi pun sangat penting dalam mencetak regenerasi ataupun siswa-siswa yang dalam pendidikan gitu. Iya, betul sekali sih Kang. Jadi saya sependapat gitu dengan Kang Hilwan. Sistem pembelajaran kurikulum merdeka yang sekarang, apalagi di sekolah formal itu kan dari mulai pagi Ya, ya hingga sampai sore. ya, ya. Dan perlu diketahui juga itu menghilangkan juga ketika mereka semuanya yang pada awalnya itu duduk setelah pulang sekolah pada saat sorenya itu duduk mengikuti pembelajaran di madrasah. Dengan adanya pembelajaran kurikulum merdeka ya sahabat aksi, akhirnya duduk di madrasah itu jadi hilang. Dengan alasan kenapa? Aduh, saya itu capek Ya, betul. pulang sekolah ya. Ya, ya. Jadi istilahnya lebih mementingkan pendidikan ilmu dunianya, dan justru dengan adanya seperti itu banyak sekali ya, betul Ya, tidak Kang? betul. Itu Karena membangun gini, maaf nih Kang. siap. Jadi yang agak mirisnya itu sekarang pendidikan kita tidak mampu mencetak siswa ataupun generasi ketika sudah lulus untuk menjadi orang yang memang membuka pemikirannya. Karena siswa-siswa sekarang banyak yang stagnan bahwa kita sekolah tinggi-tinggi itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya pendidikan tidak sekerdil itu gitu. Gitu. Jadi pada akhirnya bagaimana kita berbicara tentang sosial, berbicara tentang budaya dan lain sebagainya, bukan kita belajar hanya memahami bahwa kita sekolah itu dapat ijazah langsung kerja. Enggak gitu, enggak sampai situ aja gitu. Pendidikan itu general luas gitu. Bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, iya, Gitu sih, betul gitu. betul sekali. Nah, pandangan Kang Hilwan sendiri ya sebagai aktivis gitu, aktivis kampus gitu, mengenai pendidikan yang sekarang mungkin kurang relevan gitu di pandangan Kang Hilwan. Nah, supaya pendidikan itu relevan sih, misalkan suatu saat nih Kang Hilwan akan menjadi suatu yang sepak terjangnya di dunia pendidikan, misalkan di kementerian lah, Kang Hilwan masuk di ranah ke situ ya. Apa yang akan Kang Hilwan lakukan gitu? Ya ketika misalnya tadi ya saya sekarang sendiri pun fokus di salah satu organisasi yang memang membahas pendidikan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Kita berbicara tadi ngomongin tentang pendidikan yang demokratis dan ilmiah. Artinya ketika kita berbicara tentang kebijakan pendidikan ya kita harus survei dulu apa yang memang menjadi kebutuhan sekarang dan masa depan gitu. Karena tadi ketika kita bahas bahwa masyarakat ini harus mumpuni high profile lah intinya gitu Iya, ya betul. di wilayah pendidikan yang memang bukan hanya membahas tentang kerja aja. Ketika misalnya kita memiliki pemikiran yang cukup baik gitu ataupun cukup tidak hanya memandang A B C saja, karena kita lihat panding pader kita ngomongin tentang Hatta, Sultan Syahrir dan lain sebagainya, mereka orang yang berpendidikan yang pada akhirnya paham akan segala problem ataupun aspek-aspek problem yang ada. Betul. Ngomongin tentang budaya, ngomongin tentang seni, ngomongin tentang sosial, ngomongin tentang ekonomi, ngomongin kesehatan gitu. Ya karena itu sih sebenarnya gitu. Yang memang kalau misalnya saya duduk di kepemerintahan juga gitu Iya. ya itu yang harus ditekankan. Bagaimana ngomongin tentang fungsional penyadaran dia sebagai orang yang terdidik itu harus seperti apa gitu. Iya sih itu. Itu jadi lebih dibebankan kepada sikap dan karakter ya Kang. Betul, betul. Itu jadi tidak hanya mereka itu termakan dengan framing-framing bahwa pendidikan itu harus bekerja. Ya, Ya tidak sampai seperti Ya, itu. ya. Bahwa dengan pendidikan justru kita harus membuka lapangan kerja gitu. Jadi mengubah mindset atau Ya. karakter bahwa tidak semuanya orang yang berpendidikan itu tolak ukurnya ujung-ujungnya harus bekerja ya. Tapi tadi juga dikutip oleh Kang Hilwan ya bahwa dengan pendidikan ya kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat ya, seperti itu. Karena kan udah termaktub juga dalam undang-undang bahwa mencerdaskan anak bangsa gitu. Mencerdaskan anak bangsa ini seperti apa gitu? Apakah pendidikan saat ini memang mencerdaskan atau enggak? Karena yang saya lihat bahwa regulasi ataupun sistem pendidikan kita tidak membahas ngomongin tentang kehidupan yang sebenarnya. Yang tadi Kang Ripa katakan bahwa nama agama udah terkikis gitunya. Betul. Nah, artinya harus didampingi dari pemahaman-pemahaman secara kehidupan gitu. Karena yang saya lihat pendidikan hari ini hanya membahas kamu hidup untuk bekerja gitu. Hanya cukup seperti itu aja gitu. Dan itu salah.
Dan nggak salah sih sebenarnya, cuman ada esensi yang memang dihilangkan dalam wilayah pendidikan. Contoh ketika kita ngomongin tentang konsep Ki Hajar Dewantoro, Iya. ngomongin tentang ingkar sosing tulodo ing mangun Oh, madikar satu tuliandayani kan. iya, iya. Nah, hal tersebut bagi saya cukup relevan bagaimana kita yang di atas itu membukakan gitu loh, membukakan orang-orang yang di bawah, sehingga pada akhirnya ngomongin tentang pemanfaatan satu sama lain pun terjalin gitu. Itu sih gitu. Nah, sekarang seberapa penting sih sepak terjang para kaum pelajar bagi masyarakat? Oh tentu kalau misalnya ngomongin tentang seberapa manfaat ataupun, dan memang harus bermanfaat ya kalau jadi manusia, apalagi orang yang terdidik gitu. Iya, betul. Bukan berarti ketika misalnya kita belajar jauh-jauh, belajar sampai tinggi-tinggi, tapi kita malah menindas gitu. Artinya kita sebagai makhluk sosial harus simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu. Betul. Tapi sekarang banyak hal yang dipertanyakan ketika seseorang berpendidikan gitu. Kadang menurut saya pendidikan juga kadang kidding gitu, kadang bercanda gitu. Dan memang kalau ngomongin tentang pemanfaatan ya tadi, kita sebagai makhluk sosial harus memang bermanfaat. Apalagi kaum terdidik asa kurang pantas lamun misalnya iya baik campur Sundanya. Karena naon Kang? Jadi ya itu gitu, kalau misalnya kita nggak bermanfaat ya buat apa hidup gitu loh. Dan tugas kita hidup pun salah satunya adalah bermanfaat bagi orang lain, bukan menindas kepada orang lain gitu. Saling support, saling bantu, saling backup dan lain sebagainya. Itulah yang memang harus jadi manfaat kita sebagai orang terdidik kepada masyarakat gitu. Dan tentunya ada upaya juga ya, kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat tanpa kita mengenyam dunia pendidikan. Betul. Maka daripada itu nih teman-teman sahabat aksi semuanya ya, dimanapun yang sekarang nih sedang mengenyam pendidikan di paket C. Paket C itu setara SMA ya Kang. Oke. Setara SMA yang mungkin banyak sekali yang ke saya juga Kang nanya-nanya nanti apakah saya harus kuliah atau langsung kerja gitu. Soalnya kan kalau pendidikan zaman sekarang kan cari kerja itu sulit sekali gitu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, mereka ya bertahun-tahun menganggur dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya kemakanlah dengan opini seperti itu, dia tidak mau mengenyam pendidikan selanjutnya. Padahal dalam kapasitasnya dia itu masih membutuhkan gitu pendidikan. Betul. Nah, bagaimana pandangan Akang seperti itu? Ya kalau ngomongin tentang ilmu sih harus ya gitu, harus tetap ditempuh. Bahkan Rasul Nabi Muhammad sendiri pun mengajarkan ngomongin supaya kita balance dalam kehidupan. Yang pertama adalah ilmu gitu, adab dan ilmu. Artinya panding pader ataupun tokoh kita pun gitu ya mengajarkan bahwa teruslah kalian belajar mencari ilmu gitu. Artinya pendidikan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan yang lain gitu. Artinya kalau misalnya kita mampu memandang secara general bahwa pendidikan ini akan menjadi alat untuk kita apa yang memang kita harapkan gitu. Paling itu sih poinnya gitu. Poinnya jadi pada akhirnya haruslah gitu ya kita tetap terus tempuh pendidikan selanjutnya gitu. Jangan terobsesi ataupun jangan pesimis gitu, karena permasalahan kita pun yang pengen sekolah kadang terhambat dari segi ekonomi. Iya, betul. Saya pun salah satu orang yang memang ngomongin ekonomi mah susah ya, tapi ada doktrin, ada didikan dari orang tua bahwa sampai manapun tetap kamu harus belajar. Jadi karena belajar itu, karena kita punya ilmu, punya pengetahuan, maka kita akan mampu memandang dari aspek apapun itu gitu. Jadi tapi yang jadi permasalahan kadang yang saya lihat juga, jangan sampai orang yang berpendidikan itu malah memanfaatkan. Seperti? Jadi banyak ya kalau misalnya ngomongin tentang, kita ambil salah satu contoh, ada peribahasa yang mengatakan semakin jadilah seperti padi. Ilmu padi. Ya, ilmu padi gitu. Tapi kenapa hari ini orang yang memang berisi bukan malah memberikan suatu hal yang positif gitu? Kenapa tidak menghasilkan yang signifikan, hasil yang signifikan terhadap masyarakatnya gitu?
Itu sih sebenarnya yang memang harus jadi perhatian gitu. Kalian Mm. boleh jadi apa aja gitu, asal jangan jadi penindas intinya itu. Iya, betul, betul, betul. Mm-mm. Dan ketika kita terjun gitu ke dunia pendidikan yang sistematis gitu dari SD, SMP, Iya. SMA, tentunya akan menemukan suatu ilmu yang berbeda Betul, gitu. betul. Tidak pada stuck pada ilmu tersebut ya. Ya, ya. Nanti kita akan menemukan Betul, betul, kebijaksanaan betul. gitu. Bagaimana langkah kita nih pasti kita akan menemukan suatu kemampuan Betul, pada diri kita. betul, Nih betul. kita ini kemampuannya di mana, Ya, lalu bisa ya, mengarahkan ya. gitu. Jadi jangan kalau misalkan kita hanya pesimis yang tadi Kang Hilwan katakan ya dengan framing-framing yang ada cenah itu cenah naon ngaranna teh anu kuliah oge masih ngalalanggur itu dan sebagainya. Mereka tidak lihat itu Ya, sistem kuliahnya bagaimana. ya, betul, betul, betul. Ya seperti itu. Makanya harus memang dipandang ya bahwa sebenarnya ngomongin kehidupan itu nggak cukup tadi dikerja aja gitu. Mm-mm. Banyak hal yang memang kita perjuangkan gitu. Bermanfaat lah intinya gitu. Karena Mm-mm. kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting itu. Coba kita lihat ke belakang secara historis. Kita bisa dijajah oleh beberapa negara ke negeri kita Mm-mm. yang dimana kenapa kita dijajah? Karena salah satunya itu adalah tidak berpendidikan. Oh, Sehingga ngomongin tentang tadi tokoh-tokoh Sultan Syarif, Cut Nyadin ataupun Dewi apa Dewi Sartika. Dewi Sartika itu kan mereka sadar bahwa ini mereka harus dibumbui oleh pendidikan gitu. Mm-mm. Mereka harus berilmu sehingga ketika sekarang eh, waktu pada saat itu orang-orang yang memang memiliki ilmu pendidikan yang cukup sehingga bisa membawa negara kita lebih baik gitu, lebih maju. Oh. Itu sih sebenarnya dan itu Mm-mm. menjadi salah satu fungsi kita sebagai manusia yang berpendidikan gitu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, sahabat aksi. Jadi apa yang dibahas oleh Kang Hilwan itu ya sebagai aktivis kampus itu ya saya rasakan juga karena saya juga selaku adik tingkatnya ya kalau di di kampus itu Ya. adik tingkatnya dari Kang Hilwan ini. Kang Hilwan ini sosok yang kepada bawahan-bawahannya bukan bawahan atau apanya Kak Ade lah ya. ada tingkatnya itu jadi menjadi power gitu menjadi penyemangat supaya jadi mahasiswa itu jangan sampai menjadi mahasiswa yang apatis. Ya, betul, Harus betul, betul. kita itu harus kritis terhadap Sadar ya. keadaan ya. Ya. Salah satunya yang saya terobsesi gitu dengan Kang Hilwan gitu, janganlah berhenti untuk membaca Betul, betul, betul. gitu. Nah, yang menjadi motivasi Kang Hilwan ini berarti salah satu seorang yang kutu buku gitu ya. Ya lumayan lah suka baca buku gitu ya. Lawan juga itu karena baca buku juga ini merupakan salah satu langkah dari sebuah Betul. pendidikan gitu Betul. karena orang dia tidak suka membaca maka jangan salahkan dia tidak akan mendapatkan ilmu. Betul. Membaca itu bukan hanya membaca buku saja Secara gitu. tekstual ya enggak. Membaca lingkungan sekitar terus membaca keadaan itu juga Ya. sama sekali sama juga Betul, betul. membaca Ya. ya seperti itu Kang. Jadi nah sekarang Kang Hilwan ya sudah mengenyam dunia pendidikan, sudah selesai ya di DS1 ini. Nah, aktivitas Kang Hilwan gitu keseharian dari upaya mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah Kang Hilwan lakukan ketika terjun ke masyarakat itu apa Kang? Kalau sekarang sih saya lebih ke tani ya di rumah gitu bertani. Mm-mm. Terus kita juga Hilwan sendiri pun ngurus hewan-hewan di sana ngomongin tentang kucing, ayam dan lain sebagainya. Dan terus saya juga ngomongin tentang kembang juga ya di Iya, sana iya. gitu sibuk ngurusin kembang. Mm-mm. Ya ada statement yang mengatakan seperti ini. Jadi ada yang bilang bahwa Rasul Nabi Muhammad menganjurkan untuk berdagang. Ini Iya, yang betul. cukup menarik. Betul. Ketika saya main ke salah satu daerah di Ciptagelar, dia mengatakan untuk ngomongin tentang kehidupan, Nabi Muhammad miwarang dagang teh dari ditu mah gersang gitu. Mm-mm. Nah, ari di urang mah yang hirup teh nya geus we tani gitu. Jadi Mm. bukan berarti nggak boleh dagang, bukan Iya, gitu. iya, Tapi iya. permasalahan saat ini adalah kita sedang krisis ngomongin tentang iklim gitu. Bahwa kenapa kita harus benar-benar mencintai alam, lamun cok orang Sunda mah alam teh indung gitu, anu mere anu ngasih gitu. Nah, kesibukan ini ataupun saya ngegarap kebun pun banyak pembelajaran termasuk ngurus kucing sendiri pun Mm-mm. ketika kucing saya si Mona lahiran
si anaknya itu kan nggak bisa buka matanya, tapi dia tahu mana sumber kehidupannya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, artinya banyak pembelajaran yang tadi memang kita bahas bahwa eh, ngebaca itu bukan hanya dari tekstualnya aja, dari Betul. buku aja, enggak, alam pun kita baca gitu. Dan memang kalau misalnya saat ini bahwa ada beberapa kerusakan alam yang memang menjadi Mm-mm. apa yang diperbuat oleh manusia gitu. Sedangkan kita pun butuh hidup tuh dari alam karena oksigen Mm-mm. kita di sana Iya, gitu. betul, betul Kang. Makanya itu sih sebenarnya kalau ngomongin tentang sekarang sibuk ya sibuk itu, dan saya pun tetap masih ngasih edukasi ke pemuda di sana karena Mm-mm. saya di sana bikin Porkombogit berbudaya Oh iya. buat anak-anak yang emang tidak mampu dalam berpendidikan, tapi kita tetap kasih pembelajaran buat mereka Mm. gitu. Saya jadi sibuk di sana gitu di Mm-mm. Porkombogit berbudaya sama belajar tani lah Iya. gitu ya. Dan ini merupakan buah ya, Ya, buah dari Kang Hilwan sistematis mengenyam pendidikan ya, ya. seperti itu. Mm-mm. Ya, pada awalnya Kang Hilwan pernah nggak terpikir ketika masuklah ke satu universitas Ya. gitu, Kang Hilwan itu akan menjadi seperti yang sekarang? Enggak sih, karena kalau ngomongin tentang sejarah saya berpendidikan, saya dikeluarin SMP 3 kali. Oh, SMP 3 kali di dikeluarin, DO maksudnya? di DO SMK 2 kali gitu. Tapi yang pentingnya itu bener-bener sangat, yang memang membuat saya nggak nyangka berubah itu ibu sih sebenarnya gitu. Jadi Oh, ketika saya di DO dikeluarin, orang tua tetap pokoknya kamu harus berpendidikan, tetap harus berpendidikan. Setelah saya tetap ikut proses dalam mencari keilmuan, sekarang saya sadar gitu bahwa tadi ngomongin status dan fungsi itu saya seperti apa, sebagai apa gitu. Apakah saya sebagai manusia itu harus eh, apa namanya, harus menindas, harus mencaci, harus memaki, harus memfitnah dan lain sebagainya gitu. Oh, ternyata tugas kita itu bukan itu ternyata sebagai manusia gitu. Ya itu sih, jadi pada akhirnya ngomongin sangat pentingnya pendidikan, dan ini jadi hasil buat saya apa ya? Ya cukup membuka pola pikir lah. Ada beberapa hal yang memang harus kita iya, selesaikan iya gitu, betul betul. selesaikan. Dan kita selesaikan pun kita nggak cukup nggak belajar, ternyata Mm-mm. kita harus mampu dulu, Iya. harus menempuh pembelajaran dulu, belajar dulu gitu. Jadi kalau 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 apa namanya, kalau ada statement dari salah satu buku karangan Kiai Haji Mungdiri mengatakan ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Seperti berat apa, daun itu mengambang di atas air. Iya. Itu pengetahuan. Mm-mm. Tapi kita tahu ilmunya bahwa berat jenis daun lebih rendah ketimbang berat jenis air. Air. Jadi ngambang gitu ya. Oh, Jadi nggak cukup kita ngomongin tentang pengalaman aja, iya. nggak cukup kita cuman pengetahuan aja, itu harus balance gitu Pak. Mm-mm. Artinya pengalaman tempuh, relasi tempuh, ngomongin tentang keilmuan pun harus tetap ditempuh gitu. Makanya buat sahabat aksi ya, buat sahabat aksi juga jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, karena bagi saya pribadi ilmu ini menjadi kepentingan buat kita sendiri nantinya, buat kehidupan yang akan datang nanti. Oke, betul sekali, betul sekali. Berarti itu kurang tepat sekali ya. Ada sebuah statement yang mengatakan ilmu itu dari pengalaman. Justru harus fleksibel keduanya Iya, gitu iya. ya. Jadi ilmu juga, ketika kita memiliki ilmu tentu nanti juga akan ada pengalaman yang akan datang Ya, gitu. betul. Buah dari pengalaman juga itu adalah ilmu juga Ya, ya. Nah, tadi berbicara alam, Kang Hilwan juga singgung tentang alam ya. Nah, sekarang ini sedang ramai Kang bahwa beras ini susah ya Kang. Dan ada statement dari RI1 mengatakan bahwa susahnya beras itu karena perubahan iklim. Nah, itu bagaimana, Cik? Tanggapan Kang? Ya sebenarnya tadi ya, kalau misalnya ngomongin tentang konsep bahwa kita secara teritori, secara wilayah memiliki tanah yang subur. Kenapa Betul. ngomongin tentang beras susah? Nah kemarin pun waktu saya main ke daerah Ciptagelar Cipta Rasa itu, Daerah mana itu? di daerah Sukabumi, Oh ya. kan kalau nggak di Banten lah, mereka itu punya apa ya, leuit apa-apa gitu ya, Lumbung. lumbung lah, lumbung beras, dan itu nggak dikunci, siapa aja yang mau sok ambil. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya tadi, Mm-mm. kalau ngomongin tentang kehidupan mah ya apa namanya, di urang mah ada taneuhna teh subur gitu. Taneuh urang mah ada ngeunah gitu, ulah kudu dirajit, mangka lamun maneh hayang hirup tinggal nanem gitu cek asarna gitu. Jadi untuk menghidupi hal itu seperti itu. Kalau ngomongin tentang tadi RI satu yang ngomong itu, mungkin itu mah politisnya gitu ya. Tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan gitu. Makanya
kita lah mulai dari kita diri sendiri aja Oh dulu iya. gitu buat ngerubah akan hal itu, Mm-mm. yang dimana tadi pun kemarin-kemarin pun dulu pun gitu ya, saya kan berambisi ingin merubah gitu ya, ternyata ingin merubah secara secara besar, skala besar itu nggak mampu gitu. Merubah di bidang apa tuh? Ya tadi ketika permasalahan ngomongin tentang budaya pertanian, Oh, sosial ekonomi iya gitu. iya iya. Tapi ketika misalnya sekarang, oh saya sadar bahwa yang harus diperbaiki dulu tuh adalah dirinya kita dulu gitu. Mm-mm. Terus ketika misalnya kita bisa melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi Mm-mm. orang, ya udah lakuin dulu itulah gitu. Oke. Oh iya ngaplek dehnya. Oke, Gitu. betul sekali ya Kang. Tapi pemuda-pemuda zaman sekarang atau generasi-generasi sekarang itu kadang tidak peduli juga terhadap alam Oke, gitu. Nah, bagaimana sih tanggapan Kang Hilwan gitu untuk para generasi muda nih untuk terus mencintai alam? ya. Yang harus disadari bahwa kita hidup di dunia ini tamu gitu. Perilaku tamu arek motoran gitu, arek Heeh, ngarejet gitu, betul rumah betul. tamu gitu nya. Mm-mm. Ya itu satu analogi yang memang cukup menyentil sebenarnya buat saya pribadi ketika saya sempat diskusi dengan beberapa kawan yang memang pencinta alam. Mm-mm. Dia mengatakan emang bumi itu usaha Hmm. gitu, lamun sakirana maneh teu ngarasa bumi ieu lain anu maneh sok atuh Hmm. jagaan Hmm. gitu, Hmm. ulah sampai nih ngajagaan teu ngarejet we Oh gitu. gitu. Jadi Mm-mm. intinya itu sih sebenarnya ngomongin tentang kesadarannya. Iya. Dan ngomongin tentang konsep kesadaran ada tiga, ada magis, ada kritis, sama apa ya satu lagi saya lupa, pokoknya nama magis kritis yang endingnya harus ada kesadaran kritis itu Mm, gitu. mm, 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 mm. Tapi sekarang juga kan ada salah satu komunitas ya Ya. yang terkenal gitu kan, komunitas Pandawara. Oh iya ya. Itu dia kan leading sektornya itu bersih-bersih Betul alam betul ya, betul bersih-bersih betul. sampah. Nah, apa salahnya ya pemuda-pemuda juga yang lain membuka sebuah komunitas Ya seperti ya. itu? Itu tidak menyalahi juga kan, Betul bahkan betul. itu sangat bagus sekali. Ya. Bahkan ketika kita berbicara tentang alam ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat dihasilkan dari alam. Betul betul Salah betul satu betul. ada pesantren Kang di daerah Ciwidey, Ya. namanya pesantren Al Ittifaq. Hmm. Itu si santri itu mereka tidak fokus hanya kepada ngaji kitab, terus tidak hanya fokus kepada pembelajaran, tapi mereka juga fokus mengurus alam. Ya betul Ya, betul betul. jadi salah satu ekstrakurikulernya Mm-mm. ya di apa selain daripada ekstrakurikuler formal juga ada Ya. ya, seperti futsal dan sebagainya. Dan yang dikhususkan di sana itu ekstrakurikuler bertanam Oke. gitu. Karena banyak sekali manfaat daripada seseorang itu bisa menanam. Betul, jelas Ya, jelas jelas. betul. Kata gurunya Kiai Haji Fuad Apandi mengatakan kepada santrinya itu, kamu itu kalau pulang itu harus memiliki tanaman. Ya. Itu apapun itu cenah. Mm-mm. Jadi istilahnya cek bahasa Sunda mah aya loba bisa berekin ka batur Ya, ya. gitu, aya cukup ke soranganen ya bisa dimanfaatkan dari apa yang kita tanam. Bahkan ada sebuah kata juga ke Kiai Haji Fuad Apandi mengatakan gini Kang, kun kal kawung wala takun kal maung. Ini bukan hadis. Oh bukan. Ada Bukan sampai hadis. diaminan gitu. Tapi ini statement yang Kiai Haji Fuad Apandi, salah satu pendiri pesantren itu, kun kal kaum wala takun kal maung. Kun kal kaum, jadilah engkau seperti aren. Gitu. Wala takun kal maung, dan jangan jadilah engkau seperti macan. Ya, ya. Ini ada arti terbesitnya Kang. Jadi ketika kita lihat pohon aren, mungkin Kang Hilal tahu pohon aren kan ya? Tahu. Itu tidak ada satu unsur gitu dari pohon aren yang tidak bermanfaat. Ya, betul. Ketika daunnya itu bisa dijadikan lidi ya, batang Ya, daripada daunnya. Terus batangnya bisa dijadikan aci Iya, betul. gitu. Betul. Terus buahnya itu jadi kolang-kaling nih, Ya. lebaran. Benar, Bulan puasa. ya. Banyak sekali. Dan juga ada juga dari unsur akarnya itu bisa dijadikan obat juga Kang. Jadi herbal. Jadi herbal gitu. Ada bicara juga obat kuat dan sebagainya. Itu. Jadi kita itu harus melihat alam itu seperti itu. Iya, betul. Alam saja banyak sekali memberikan manfaat gitu. Wala takun kal maung, dan jangan engkau menjadi seperti macan. Artinya apa? Ketika kita melihat macan, ya sedikit sekali manfaatnya. Membajak sawah tidak ada yang menggunakan macan. Hanya sebatas ditakuti, hanya sebatas disegani. Nah, ini ilmu yang perlu teman-teman resapi juga ya dari perkataan yang Kiai Haji Fuad Apandi itu mengatakan, itu kita itu jangan hanya sebatas menjadi orang yang ingin disegani atau ingin orang yang ditakuti ya, mencobalah terjun menjadi orang yang
bermanfaat Betul. dari segi apapun Ya, itu. betul. Itu. Maka cek orang Sunda mah paribasana ngariksa ngaraksa ngawaruga gitu tah. Itu. Gitu. Dan memang ngomongin tentang pertanian ataupun alam itu sendiri, Mm-mm. kita dorong pasal 33 ayat 3 Mm-mm. 1945 bahwa itu harus segera dilaksanakan dan Mm-mm. dilakukan gitu, karena ya tadi secara wilayah pun kita adalah wilayah yang memang sangat besar Mm-mm. dalam lidi pertanian gitu ya, Iya, betul. ngomongin tentang hal itu gitu. Jadi Mm-mm. cobalah kita bareng-bareng, karena saya Mm-mm. pun bukan bukan orang yang memang belum lah gitulah Iya. intinya, tapi hayu orang babarengan cik Heeh. atuh ningali runtah-runtah sisi jalan mah candak gitu. Ca- Intinya itu. Ya, ya seperti itu. Tapi Kang ada keanehan ya yang saya lihat dari Kang Hilwan itu kan Kang Hilwan itu kuliah di prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah, kenapa sekarang lebih tertarik kepada dunia pertanian walaupun tidak menghilangkan esensi daripada KPI itu, Ya, ya. tapi lebih tertarik dari ke dunia pertanian. Apa sih ketertarikan Kang Hilwan itu? Ya sebenarnya sama aja sih, kita juga kan ngomongin tentang dakwah ya, Iya. bahwa alam ataupun hewan pun sebagai makhluk gitu. Ulah resep ucing nu alus sungkul gitu, ari anu buruk di tajongan gitu. Oh. Jadi kita bermanfaat dan kita berdakwah pun bukan hanya ke manusia gitu, Mm-mm. tapi ya ke alam pun kita harus berdakwah. Mm-mm. Jadi sebenarnya saya pun masuk komunikasi penyiaran Islam, ada metode saya untuk berdakwah sendiri pun yaitu lewat itu gitu, lewat alam, Oh, karena lewat banyak alam. banyak pembelajaran-pembelajaran yang emang bahwa kita sebagai manusia itu memiliki unsur alam juga gitu, dan hal tersebutlah yang memang saya ambil gitunya keilmuan dari alam itu sendiri, sehingga saya pun bisa datang ke sini gitunya untuk Oh, membahas tentang kealaman itu iya gitu. iya betul ya. Jadi tidak ada anehnya gitu Ya ya. nggak ada Jadi bedanya, nggak ada bedanya. Justru komunikasi penyiaran Islam itu fleksibel ya, fleksibel bisa menempatkan dimanapun ya, betul. gitu. Nah, ada pertanyaan nih Kang yang seputar tentang alam nih. Jadi apa tantangan utama yang dihadapi oleh petani modern dalam menjaga keberlanjutan sumber daya? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tantangan milenial mungkin ya, Ya, petani milenial gitu kan petani sekarang. milenial ya. Jadi sebenarnya karena memang eranya gitunya, zaman aya nama era gitu, tantangan nanti era orang macul, era orang ngored, era orang pulak-pelak gitu. Padahal enggak gitu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua bahwa harus ada kesadaran untuk menjaga hal tersebut. Jadi salah satu tantangannya itu yaitu gitu, ngomongin tentang ada ngomongin tentang perusahaan alam yang memang harus kita jaga, ada hal-hal yang memang ini harus diperjuangkan gitu. Oh. Artinya jangan malu lah sih poinnya mah, jangan malu kalian sebagai petani gitu. Udah keren petani teh gitunya. Betul. Ente iya gitu. Iya. Artinya ngomongin tentang apa tadi namanya, tantangan milenial itu yaitu gitu. Balik lagi lah ngariksa ngaraksa ngawaruga heula ka diri urang sorangan gitu. Jadi jangan malu lah pemuda untuk bertani gitu. Bahkan nyawanya manusia itu ada pada petani. Betul. Betul tidak? Coba Kang Hilman bisa jelaskan enggak? Ya arti petaninya juga sendiri kan penyangga tatanan negaranya, nggak Penyangga keren, tatanan? negara Oh, Indonesia saya baru gitu. tahu itu arti petani itu kan. Petani yang kalau dalam pikiran saya itu nyekelan pacul, nyekelan Nggak. koren. Oh, ternyata ada artinya ya, sahabat taksi itu. Ada arti. Itu arti menurut Akang sendiri atau Enggak, memang arti sesungguhnya? emang arti sesungguhnya itu. Apa itu tadi teh? Penyangga tatanan negara Penyangga Indonesia. tatanan negara. Jadi apa ya? Lamun petani mah mana mau hirup gitu kan. Betul. Mau hirup. Jadi memang betul jantung, sebagai jantung kita Iya. petani gitu. Bukan malah petani saat ini kan yang mirisnya itu kita udah mupuk, udah nanam, udah ngasih air dan lain sebagainya, udah diurus gitu. Pas jadi hasil kadang si petani sendiri pun miris gitu untuk mendapatkan uangnya, cuman nggak seberapa lah intinya gitu. Nah, maksud saya coba kita hargai gitu, hargai petani itu sendiri gitu. Bagaimana proses kita bertani dan lain sebagainya, yang memang ini harus menjadi acuan buat kita semua, yang memang harus saling menghargai satu sama lain, khususnya para petani gitu. No. Betul. Nah, sekarang juga kan banyak sekali ya Kang tutorial-tutorial cara bertani. Nih, bagaimana misalkan kalau mematahkan saya mah ada teboga tanah gitu, rek jadi petani kumaha gitu. Nah, bagaimana itu Kang? Ya tadi ya, kalau misalnya ngomongin tentang kutipan Kang Ripal, nu penting mah aya kembang geuning. Oh. Nu penting pas itu. Terus di Jepang sendiri pun
Saya pernah lihat di YouTube dari ke Jepang Iya. macam pernah ya gitu. Mm-mm. Ternyata orang Jepang pun sekarang sadar sehingga mereka bertani bisa dengan cara nggak amun nu teu boga taneuhnya gitu. Bisa kita nanam apa dengan polybag gitu ataupun Oh iya hidroponik iya dan lain iya 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 sebagainya. iya. Kalau misalnya itu bisa di rumah gitu dan saya Mm. pun di sana ada beberapa kayak strawberry terus kayak alpukat gitunya. Area alpukat mah gedena mah kudu dina tanah tapi bisa orang ge dina polybag mah gitu bisa disimpan di imah gitu tah lamun misalnya jadi bukan alasan kalau kita nggak punya tanah bukan berarti kita nggak bisa Bertani. bertani Mm, gitu mm, mm, bisa mm, mm. dengan cara apapun bisa. Dengan cara apapun bisa itu. Jadi ya sangat penting sekali gitu ya bagi para pemuda gitu, jangan malu Ya, untuk menanam karena ya, apa yang kita tanam itu tentu akan berbuah iya. Apa gitu. yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Nah, itu apa yang kita tanam itu akan yang kita tuai Iya. itu. Nah, untuk kedepannya nih Kang Hilwan sendiri ya, apakah akan stuck gitu di fokus di leading sektornya di dunia pertanian Iya. ataupun di dunia apa nih? Kalau saya sendiri sih lebih ke memperjuangin ngomongin tentang pendidikan dan ngomongin agraria gitu. Ya, Agraria. Oh, betul. Menteri Agraria sekarang baru ya kan? Gitu. Jadi intinya saling lah ngomongin tentang hal itu gitu Iya. bahwa kita sadar kita nggak bisa hidup tanpa petani Mm, gitu. mm, 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 mm. Dan oleh sebab itu tolong hargai Mm, perjuangan si para petaninya mm, gitu. mm, mm, mm. Gitu sih. Nah, jadi teman-teman sahabat aksi semua kalau misalkan bingung untuk memilih jurusan apa ya, ya masuk ke jurusan pertanian juga bisa. Bisa boleh. Banyak sekali Ya, universitas-universitas ya. lain. Ataupun ada rekomendasi nih dari Kang Hilwan untuk teman-teman sahabat aksi semua. Ya, kita ini subscribernya udah kurang lebih mau 2000 Kang. Oh, alhamdulillah. 2000 Ya. 2000 subscriber. Terus alumni di sekolah aksi ini sudah kurang lebih di angka sampai 3000-an yang tersebar luas di Indonesia. Ya mungkin dari banyak itu mereka sedang mencari atau memilah-memilih universitas-universitas gitu. Nah, ada rekomendasi dari Akang tersendiri. Kalau misalnya saya rekomendasi sih apa ya, bukan lebih ke kampusnya kemana-kemana gitu ya, Hmm. tapi tetap bahwa balik lagi ke diri kita maupun itu swasta maupun itu negeri kalau misalnya kita belajarnya nggak benar Hmm. ya anggar malah jadi Oh, nanaon gitu betul, ya. betul, betul, betul. Ya karena tadi yang saya ceritain bahwa saya beberapa kali dikeluarin di SMK di SMP dan ngomongin pendidikan mah saya tumpul pisan gitu tapi Hmm. ketika masuk dan kita mendapatkan pembelajaran mendapatkan hikmahnya oh ternyata ilmu itu sangat penting pendidikan itu Hmm. sangat penting Hmm. jadi Hmm. kalau misalnya apa teruslah tetap gitu tempuh pendidikan gitu tempuh pendidikan jangan beralasan nggak ada uang nggak ada apa nu penting mah niat lah boga kahayang lah Iya, gitu dan iya. saya sendiri pun sampai bisa lulus bukan berarti saya Punya punya uang duit. enggak Hmm. gitu Hmm. Hmm. tapi yakinlah aya nu Iya. ngarintian gitu tah. Disclaimer dulu ini Mm-mm. Kang. Jadi tadi perjalanan Akang sempat di DO Mm-mm. juga ya, sempat di DO dan sebagainya. Tapi kan opini orang-orang oh berarti di DO teh baheulana baong Ya, gitu ya, ya. ya. Mm-mm. Memang betul. Betul. Akang bisa menceritakan hal itu. Ya, ya. Tapi jadi pembelajaran banget ya nakal nakal dari dulu sampai sekarang yang pada akhirnya saya teh bisa mematahkan kanu jadi adi gitu Oh. bisa mematahkan ke anu sahandapeun gitu Mm, mm, mm. bisa ngabejaan bahwa kalau misalnya kalian ka dieu bakal kieu kalian ka ditu bakal Jadi gitu sudah gitu. merasakan dulu ya Ya. itu dan juga nanti akan memberikan kepada anak-anak edukasi bahwa jangan melakukan hal Ya, seperti ya, ini ya. karena saya sudah merasakan, saya Nah, sudah pernah eta, cemplung ke ya, dalamnya ya, dan betul, betul. sebagainya seperti itu. Mm. Jadi rekomendasi dari Kang Hilwan kepada teman-teman sahabat aksi semua ya, jangan pesimis ketika tidak memiliki biaya, tidak memiliki apapun, asal memiliki kemauan itu bisa Ya, melaksanakan kuliah dan salah satunya ada program pemerintah yaitu KIP ya Kang. Ya, ya, ya. Program KIP terus banyak lagi Ya, betul, program-program beasiswa yang lainnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari peluang Ya. gitu dan yang intinya ada niat untuk melanjutkan pembelajaran. Masalah kampus di mana aja gitu Oh, di ya. mana aja. Jadi yang pentingnya balik lagi ke diri kita bahwa kita benar-benar untuk belajar gitu. Iya. Itu aja sih gitu. Dan ada mungkin kutipan motivasi dari Kang Hilwan untuk sahabat aksi semuanya di sana tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya tadi kita menjaga alam, lalu jangan malu lah untuk menjadi milenial bertani Betul, gitu. betul. Motivasi yang diberikan Kang Hilwan mungkin ada statement closing gitu.
Kalau dari saya sih ngomongin closing statement, jadilah apa yang kamu inginkan, bukan menjadi apa yang orang lain inginkan. Katakan apa yang ingin kalian katakan, bukan mengatakan apa yang ingin orang lain katakan gitu sih intinya. Oke. Tetap semangat berusaha, bahwa negara kita butuh kita sebagai kaum milenial yang memang harus saling topang, harus saling gotong royong, saling membantu, intinya itu sih. Jangan sampai kita minim kepedulian gitu. Makanya kan saya sempat cukup miris juga gitu kalau misalnya lihat di kampus sendiri pun, ini kampus itu kampus, ini ada kantor ngomongin tentang keuangan, tapi di sana masih ada pengamen dan lain sebagainya. Intinya kudu manfaat gitu. Udah manfaat. Oke, itu ya closing motivasi. Ya. Kang Hilwan kesini sama siapa Kang Hilwan? Ini sama Kang Muldar sama Teh Yuni. Oke, mau diajak berbincang juga temennya boleh? Ayo Kang Muldar. Ya. Ya. Nah, itu jadi teman-teman sahabat aksi semuanya ya, sangat terhormat sekali nih Lembaga Sekolah Aksi kedatangan aktivis kampus itu jauh-jauh dari Sukabumi ya, meluangkan waktunya untuk berbicara, memberikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan gitu dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Kang Hilwan, lalu Kang Hilwan juga telah menjawabnya, itu bisa memberikan manfaat ya kepada teman-teman, Amin, terkhusus amin, teman-teman sahabat aksi semuanya dan umumnya yang menyimak daripada video podcast ini. Ya. Dan juga jangan lupa ya, apa yang didengarkan dilaksanakan juga Ya, ya, betul. seperti itu. Karena kalau di komunikasi kan ada komunikator, komunikan, pesan dan output. Outputnya bukan didengar tapi dilakukan gitu. Karena kita udah KPI salah paham gitu. Iya, betul betul betul. Tadi apa yang terakhir? Yang mana? Yang tadi komunikator. Komunikator, komunikan, pesan dan output gitu. Oh. Ya minimal kita paham ngomongin tentang kalau saya kutip salah satu teori public speaking, speak up gitu ya, dari Aristoteles. Yang pertama logos, ethos dan pathos. Bagaimana ngomongin tentang seni berbicara logis, seni berbicara kredibel, dan seni berbicara tentang emosional gitu. Minimal itulah ya. Oke. Baik Kang, terima kasih. Siap, ya sama-sama. sudah memberikan ilmu dan wawasannya ya. Tadi membahas tentang pendidikan dan juga pertanian Ya. dan juga alam. Ya ini sangat seru sekali ya, mudah-mudahan Amin. di segmen berikutnya Kang Hilman juga bisa memberikan ilmu juga dengan Insya Allah. tema dan pembahasan yang berbeda. Insya Allah, amin. Ya, oke, kita ada di aksi ini Kang ada slogan Ya. jadi slogan aksi ini memberi ilmu, menggali potensi. Nanti ketika saya katakan sekolah aksi, kita bareng-bareng sekolah aksi, menggali ilmu, memberi potensi. Oke. Oke. Siap? Siap. Apa? Menggali ilmu, memberi potensi. Memberi potensi. Memberi ilmu, menggali potensi. Memberi ilmu, menggali potensi. Oke. Yuk. Sekolah aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Oke. Sekali lagi. Oke. Sekolah aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Salah. Jadi kalah liar. Oke. Nah itu saja. Ya. Jadi closing statement dari saya, sekolah aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan terima kasih kepada Kang Hilwan yang sudah menemani saya di sini. Dan semoga kita diundang. bisa bertemu lagi. Amin, Oke, amin, jangan amin. lupa teman-teman sahabat aksi untuk dukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, nantikan lagi video-video berikutnya tetap di podcast Sekolah Aksi Meninspirasi. Dadah sahabat aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sedap.